Oke, kita akan mulai masuk ke materi kuliah malam hari ini. Tolong tadi yang menjawabnya masih salah-salah, semua ya. Malam hari ini tolong nanti dicatat, diserap. Kenapa kalian sampai mengambil metode penelitian kuanti? Kenapa ngambil metode penelitian kuali? Nggak boleh alasannya, saya suka aja Bu. Karena saya ingin memperdalam. Memperdalam itu bisa dengan kuanti maupun dengan kuali, harus jelas alasannya. Begitu ya. Jadi tolong nanti setelah selesai mata kuliah ini, nanti kalau ujian, ditanya Pak Gultom, ditanya Pak Firmanu, ditanya siapapun, kalian sudah mantap. Tolong diperhatikan, saya karena ini kelas campuran, kelas gabungan, maka saya akan berikan sedikit teori dan nanti hari berikutnya saya akan lanjut ke praktek. Ya, kita akan belajar dulu apa itu bedanya metode dan metodologi. Mahasiswa sering menganggap metodologi itu sama dengan metode. Metodologi itu tidak sama dengan metode. Metodologi tidak sama dengan metode. Keduanya itu berbeda. Apa perbedaannya? Mungkin Anda pernah mendengar istilah biologi. Waktu SMA ada mata pelajaran namanya biologi. Kemudian ada mungkin Anda pernah mendengar apa yang namanya fisiologi. Anda juga mungkin pernah mendengar istilah mikrobiologi di dalam pendidikan waktu SMP atau SMA. Nah, segala hal yang ada logi-loginya itu terdiri dari dua suku kata. Misalnya biologi. Biologi itu artinya, biologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu bio dan logos. Digabung menjadi biologi. Logos itu apa? Logos itu ilmu. Kemudian bio itu makhluk hidup. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Fisiologi sama. Fisio adalah fisik dan logos ilmu. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fisik. Mikrobiologi juga begitu. Mikroba adalah makhluk-makhluk yang kecil. Logos itu adalah ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk yang kecil. Nah, sama, metodologi juga sama. Jadi metodologi terdiri dari dua kata juga, yaitu metode dan logos. Logos ilmu, metode adalah cara. Jadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara, kan begitu. Kalau kita lihat di salah satu buku, maka definisi metodologi adalah ilmu tentang, jadi yang ada kata-kata logos di belakangnya itu bermaksud artinya merujuk kepada ilmu. Jadi ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku dan seterusnya. Jadi itu secara singkat bahwa penelitian metodologi adalah demikian. Yang seperti saya katakan ya, metodologi terdiri dari dua suku kata sebetulnya penggabungan, yaitu metode dan logos, yaitu ilmu yang membicarakan tentang metode. Metodologi yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian. Ya. Nah, kemudian metode sendiri, bukan metodologi ya, metodenya. Tadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari metode. Kalau metodenya sendiri, itu berasal dari kata Yunani metodos, yaitu meta dan hodos. Meta itu menuju, hodos itu adalah cara, jalan, atau arah. Jadi metodos adalah metode ilmiah, yaitu cara untuk melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Bu, secara singkat saja, nanti bisa dilihat definisi-definisi artinya semua di buku Diktat Metodologi Penelitian IKB. Oke, nah ini adalah definisi metode penelitian yang menurut Bu Wit itu paling simpel, tidak berbelit-belit, yaitu Bu Wit ambil dari bukunya Sugiono, yaitu metode penelitian pada dasarnya merupakan, perhatikan ya, metode penelitian merupakan ini yang saya note, cara ilmiah yang saya point untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, jadi ada 4 kata kunci kalau Anda meneliti dengan menggunakan metode penelitian.
Yang pertama, cara ilmiah. Yang kedua, data. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat itu adalah kegunaan atau manfaat. Jadi Anda jangan sampai Anda menulis, ditanya tujuannya, Anda nggak paham. Tujuannya apa, Bu? Terpaksa aja biar lulus. Bukan begitu tujuannya. Ya. Gunanya apa, manfaatnya? Nah, ini yang seringkali mahasiswa itu terbentur antara tujuan dan kegunaan. Karena Anda menulis tujuannya adalah supaya lulus, gitu kan? Maka seringkali tulisan Anda itu adalah sekedar syarat lulus. Ketika dicari kegunaannya, nah ini yang repot. Gunanya apa? Ya Anda hanya kopas-kopas dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi tidak terlalu berguna penelitian Anda. Coba meneliti itu agak peka sedikit mengenai fenomena-fenomena yang ada di sekitar masyarakat. Jadi tulisan Anda itu nanti berguna gitu loh. Orang lain baca, orang lain paham, bahkan kalau perlu bisa dijadikan sebuah buku. Bukan mustahil loh S1 bisa menjadikan tulisannya sebagai sebuah buku. S2 bisa menjadikan tulisannya menjadi sebuah buku, bukan mustahil. Makanya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tujuannya jangan hanya sekedar lulus S1. Gitu ya. Nah, selain itu juga harus ada data. Ini penting sekali. Seringkali mahasiswa itu kekurangannya di data. Anda menyatakan bahwa misalnya penelitian tentang judulnya kenakalan remaja. Mana bukti ada kenakalan remaja? Itu harus ditampilkan di bab 1. Jadi, kalau Anda meneliti khususnya yang kuantitatif, ya, khususnya yang kuantitatif, misalnya Anda meneliti tentang pengaruh pola asuh terhadap kenakalan remaja. Anda harus bisa menunjukkan di bab 1 bahwa memang kenakalan remaja itu terjadi merupakan suatu masalah yang adalah fenomena. Bukan karena saya senang Bu ini judul itu, bukan ya. Oleh karena itu Anda harus kuat di data untuk bab 1. Tunjukkan bukti bahwa penelitian Anda itu judulnya itu merupakan fenomena. Taunya dari mana? Nanti dari bab 1-nya. Nah, ini kalau Bu Wit ngomong begini, mungkin kalian masih awang-awang meraba-raba. Dan yang berikutnya adalah ini ya, yang pertama ini, metodologi itu menggunakan cara-cara ilmiah. Apa itu cara ilmiah? Nah, cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, ada 3. Yang pertama adalah rasional, yang kedua empiris, dan yang ketiga adalah sistematis. Nah ini, tolong kalau membuat penelitian, tadi kan syaratnya ada 4 tadi ya, salah satunya adalah cara ilmiah, data, gitu kan. Nah kalau cara ilmiah itu, kegiatan penelitian itu yang dilakukan harus rasional. Rasional itu maksudnya gimana? Anda misalnya menulis judul, Anda mungkin Bu Wit tadi sampaikan kalau bisa tulislah judul gitu ya. Ini bagi yang belum punya judul. Tulislah judul yang menarik, yang nanti berguna, bukan hanya sekedar copy paste dari angkatan tahun lalu. Kemudian kalian pilih judul yang spektakuler. Cari judul pengaruh santet atau pengaruh jalannya santet terhadap keberhasilan santet. Dipandang dari sudut teologis, waduh. Itu kan nggak rasional, gitu ya. Carilah penelitian yang bisa dipikir dengan akal sehat, gitu ya. Jangan bikin judul yang secara rasional pun kita nggak bisa memikirkan dan bahkan menelitinya susah. Itu alam lain yang tidak bisa dipikirkan secara rasio untuk orang normal, gitu ya. Jadi cari judul-judul yang bisa rasional. Kemudian cari judul yang bisa memenuhi kriteria empiris dan sistematis. Empiris ini adalah bisa dibuktikan dengan panca indera, bisa dilakukan dan diteliti. Jangan bikin judul-judul yang aneh yang nggak bisa diteliti. Nah, itu kemarin saya sudah ada beberapa judul masuk yang susah untuk diteliti. Nanti itu kita akan learning by doing ya. Tolong kalau membuat judul perhatikan untuk semua ini. Oke. Bu Wit agak cepat sedikit. Nah, sekarang kita masuk pada
langkah-langkah untuk metode ilmiah. Seandainya, yang langkah pertama ya, berdasarkan fakta. Seandainya kalian membuat judul mengenai pengaruh pola asuh terhadap kenakalan remaja. Pola asuh anak itu bagaimana sih? Gitu. Atau pengaruh komunikasi terhadap pengaruh komunikasi orang tua terhadap keharmonisan orang tua dan anak misalnya. Jangan sampai, ini kan Anda masih meneliti ya, jangan sampai, ini tolong di note dan dicatat kalau perlu dicoret-coretan. Biasanya penguji itu menanyakan, tapi Anda nggak tahu bahwa Anda terjebak. Biasanya penguji akan menanyakan, loh, menurut Anda bagaimana pengaruh pola asuh misalnya judulnya terhadap kenakalan remaja? Anda ditanya seperti itu. Anda jawab, menurut saya berpengaruh, Pak. Makanya kenapa remaja nakal? Karena pola asuhnya nggak baik. Seringkali mahasiswa kalau ditanya seperti itu jawabnya. Anda lupa. Gitu ya. Anda lupa bahwa Anda itu meneliti, belum ada jawabannya yang pertama. Kemudian Anda ditanya lagi biasanya. Tahu dari mana kalau ada masalah kenakalan remaja? Ya, saya tahu sih, Pak. Karena ada satu orang teman saya yang itu nakal sekali gitu. Nah, Anda diminta untuk membuktikan bahwa judul Anda itu berdasarkan fakta. Benar-benar ada terjadi kenakalan remaja. Lah gimana cara Anda membuktikan? Ya karena saya pikir, nggak bisa pakai pikiran saudara. Tolong ya, kalau membuat judul, nanti ketika ditanya, kenapa Anda mengangkat masalah tersebut? Ya karena memang itu merupakan fenomena, Pak. Begitu jawabannya. Karena itu memang merupakan masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Taunya dari mana? Tunjukkan korannya. Tunjukkan jurnalnya. Begitu caranya membuat. Begitu ya. Yang pertama, jadi tolong kalau ajukan judul, penelitian Anda yang kuantitatif khususnya, itu yang pertama adalah berdasarkan fakta. Benar-benar terjadi masalah yang Anda kemukakan di judul itu. Misalnya ya, tentang kenakalan remaja. Anda menelitinya di IKB. Anda harus tahu bahwa memang betul-betul kenakalan remaja terjadi di IKB. Nah, kalau Anda meneliti pergaulan seks bebas di kalangan mahasiswa IKB gitu, mungkin di luar itu merupakan fenomena, tetapi belum tentu di IKB itu terjadi. Anda harus pastikan bahwa itu memang terjadi di IKB. Nah, itu gimana cara mengungkapkannya? Ya paling tidak ada fenomenanya lah. Nah, kan susah, begitu ya. Jadi carilah judul yang Anda tahu itu memang betul-betul terjadi masalahnya. Bentar. Maaf, ini komputer bunyi ada masalah. Nah, yang kedua, ketika Anda membuat penelitian, tolong pastikan bebas dari prasangka atau pikiran peneliti ya. Nanti kalau ditanya, judulnya misalnya tadi apa? Siapa yang kuantitatif tadi? Hernawan ya, kuantitatif ya. Yang kuantitatif tadi siapa? Hernawan, Bu. Oke, Hernawan tadi judulnya apa? Ini sampai Bu Win masih cari. Pengaruh pemahaman ibadah terhadap kedewasaan rohani jemaat di Gereja Betani Peprokat Balikpapan. Pengaruh apa tadi? Pemahaman ibadah terhadap kedewasaan rohani. Pengaruh pemahaman ibadah terhadap kedewasaan rohani. Memangnya kenapa kedewasaan rohaninya? Berpengaruh nggak apa tadi pemahaman ibadah terhadap kedewasaan rohani? Kira-kira menurut kamu berpengaruh nggak?
Kalau menurut saya berpengaruh. Nggak boleh, itu sudah Ibu Wid jebak kamu. Kan tadi Bu Wid sudah bilang, kalau ditanya, menurut kamu berpengaruh nggak? Ingat, bebas dari prasangka peneliti. Jadi nanti kalau ujian ditanya, belum tahu Pak, karena kan ini diteliti Pak, begitu jawabannya ya. Yang lain juga sama, ketika kalian ditanya, menurut kamu, ditanya tentang judul Anda gitu, variabel Anda, menurut kamu berpengaruh nggak gitu ya? Belum tahu Pak, karena memang belum diteliti, itu sebabnya makanya kami meneliti Pak. Tapi boleh dijawab begini. Tapi di bab 2 kami menduga gitu kan, pengaruhnya tinggi atau ada pengaruh boleh. Tetapi kalau kalian ditanya, menurut kalian bagaimana? Kemudian kalian jawab, berpengaruh Pak. Loh, kalian belum sebar kuesioner, kalian belum menghitung. Jadi jangan jawab berpengaruh gitu ya. Bisa dipahami yang di ruangan serbaguna? Oke, jadi jangan terjebak nanti ketika ujian Anda ditanya tentang ini berpengaruh nggak menurut Anda? Anda kalau belum menyelesaikan bab 1 sampai bab 5, jangan sampai jawab berpengaruh. Karena Anda belum melakukan penelitian, jangan terjebak. Kalau Anda jawabnya menduga, saya duga Pak, boleh. Karena ada hipotesis namanya. Hipotesis itu dugaan, nanti kita akan jawab. Nanti kita akan lanjutkan di sana ya. Kemudian, nah, yang ketiga adalah menggunakan prinsip analisis atau kausalitas sebab akibat. Jadi kuantitatif itu pola berpikirnya sebab akibat. Karena A, maka B. Gitu ya. Misalnya kalau judulnya pola asuh terhadap kenakalan remaja, maka prinsip kausalitasnya adalah karena pola asuhnya tidak baik, maka remajanya nakal, gitu ya. Atau misalnya pengaruh metode pembelajaran terhadap kecerdasan siswa. Karena metode pembelajarannya bagus, maka siswa cerdas misalnya. Jadi kalau yang ambil penelitian kuantitatif, ingat pola pikir Anda harus sebab akibat. Jangan lupa itu. Nah, ini yang keempat yang paling penting. Untuk mahasiswa yang ambil penelitian kuantitatif, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda tidak bisa menjawab ketika ditanya nanti, menurut Anda berpengaruh nggak? Oh iya Pak, berpengaruh, tidak bisa. Ya, karena Anda belum melakukan penelitian dan belum sebar kuesioner, belum hitung. Yang Anda boleh jawab adalah ini, dengan cara nomor 4 ini, hipotesis, yaitu dugaan. Oh, saya menduganya berpengaruh Pak. Saya menduganya pengaruhnya tinggi, itu boleh. Tapi kalau Anda dengan mantap menjawab berpengaruh, nggak bisa. Karena Anda belum meneliti. Ingat ya, saya sudah berkali-kali loh sampaikan ini. Jadi nanti kalau ujian, Anda diuji, ditanya tentang menurut kamu ini berpengaruh tidak? Jangan sampai jawab berpengaruh atau tidak berpengaruh. Sampaikan masih diteliti Pak, kami masih tahap bab 1 sampai 3, nanti hasilnya akan kami ketahui misalnya di bab 4 dan kita simpulkan di bab 5. Begitu ya. Jangan jawab langsung berpengaruh Pak, nggak bisa begitu. Biasanya rekan-rekan itu kan seringkali menguji Anda gitu kan, Pak Guto mungkin, ada Pak Doni mungkin. Hanya untuk mengetahui Anda ini paham nggak begitu ya. Dan selanjutnya untuk langkah berikutnya kita akan menggunakan ukuran yang objektif. Kita akan gunakan angket. Angketnya itu diberi angka, kemudian kita akan hitung, boleh menggunakan SPSS, boleh menggunakan eView atau menggunakan yang lainnya, yaitu menggunakan teknik kuantifikasi namanya. Oke. Berikutnya. Sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada yang belum jelas? Pasti bingung semua ini. Belum jelas, Bu, belas. Gitu. Mungkin karena ini kelas gabungan, jadi Bu Wid agak cepat sedikit karena yang S1 butuh teori, sementara yang S2 sudah pernah dapat teori, dan ini kita langsung prakteknya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai untuk kerangka berpikir. Oke,
kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logiko, hipotetiko, dan verifikatif ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, ini yang seperti Bu Wit katakan tadi. Kalau Anda ditanya, ya, kenapa Anda memilih masalah itu? Misalnya, saya tanya Hernawan tadi. Hernawan, kenapa Anda memilih meneliti tentang ibadah? Saya bisa pastikan yang sudah pernah bimbingan judul sama saya, ya, pasti alasannya satu. Iya, Bu, karena yang ada teorinya, dimensinya cuma itu. Itu bisa alasan yang pertama. Betul apa betul? Yang kedua, ya karena memang dibantu sama dosen-dosennya begitu, Bu. Saya sudah bingung mau bikin judul apa. Begitu kan? Kemudian alasan yang ketiga, mungkin ya karena saya mau cari yang gampang aja, Bu. Yang lain-lain sulit, Bu, nanti bikin kuesionernya atau yang lain-lainnya. Itu mungkin alasan-alasan yang Anda mungkin ucapkan tidak diterima alasannya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa memilih judul tersebut? Judul tersebut Anda harus pilih berdasarkan fenomena. Ingat ya, yang sudah pilih judul itu nanti. Saya tanya satu-satu yang sudah pilih judul. Besok yang sudah judulnya jadi, yang sudah Bu Wiwit ACC semua. Kalau saya tanya satu persatu, kenapa Anda memilih masalah itu? Jangan sampai jawab pertama, iya Bu, karena itu teori yang dimensinya paling ada Bu. Di perpustakaan saya sudah cari yang lain tuh judulnya nggak ada dimensinya. Nggak boleh jawab itu. Yang kedua, nggak boleh jawab iya karena saya tertarik untuk kuanti khususnya ya. Karena saya tertarik dengan masalah itu Bu. Atau karena yang ketiga, saya mau cari judul yang gampang. Itu nggak bisa. Anda kalau memilih judul bukan berdasarkan interesting atau karena saya suka Bu, nggak boleh. Tetapi harus berdasarkan fenomena atau masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau ada yang pilih tentang ibadah, sebutkan bahwa memang terjadi masalah tentang ibadah. Apa? Sebutkan bla 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 begitu ya. Nanti yang sudah punya judul nanti sekalian Bu Wi coba tes tuh. Ingat, mulai malam ini pikirkan kenapa Anda memilih merumuskan masalah dengan judul yang sudah disetor ke Bu Wit dan sudah di-ACC Bu Wit. Saya tahu alasannya karena Anda pilih yang ada dimensinya pasti. Begitu ya. Yang kedua, nanti Anda harus punya kerangka berpikir. Yang ketiga ada mengajukan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Ingat, besok saya tanya, hari kedua, ketiga, keempat, jangan sampai yang sudah ada judul tidak tahu kenapa memilih masalah tersebut ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis-jenis penelitian. Salam ya. Bu. Salam Bu Duma. Iya. Duma Sinaga ya. Iya. Ini memang kami belum masuk ke buat judul ya Bu ya. Tapi karena ini udah dibuka, jadi sebelum lebih jauh perbedaan menentukan judul secara kuantitatif atau kualitatif itu gimana ya Bu ya? Nah, ini baru mau masuk. Oh, gitu. Oh, ini ya. Nanti juga akan saya tanya ya. Selain besok saya tanya kenapa Anda memilih judul tersebut gitu ya. Saya juga akan tanya, tolong disiapkan mulai malam ini. Biasanya ini memang pertanyaan yang diajukan. Anda harus kuat di sini. Tolong di note satu pertanyaannya adalah kenapa Anda memilih judul atau masalah tersebut. Yang kedua, tolong disiapkan besok dan seterusnya. Kenapa Anda memilih penelitian kuantitatif atau kualitatif? Salah satunya, itu kenapa? Nah, nanti setelah ini akan saya ajarkan teorinya. Tapi kalian yang sudah punya judul harus mantap di situ. Yang belum punya judul pun harus mantap di situ. Gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada jenis penelitian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh langsung dipotong seperti tadi, nggak apa-apa. Oke, penelitian kalau dilihat dari jenis datanya, ada 3. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Dan yang ketiga adalah penelitian campuran
atau yang kita kenal dengan mixed research, MMR, gitu ya. Oke, tidak ada buku kepustakaan yang menunjukkan secara pasti mengenai jumlah macam urutan langkah dalam metode ilmiah. Di IKB kita pakai 5 bab, ya. Mungkin kalau Anda tahu di kampus lain ada yang pernah pakai 6 bab atau 7 bab, bukan berarti kampus yang pakai 6 bab itu lebih baik dari 7 bab. Tidak ya. Hanya itu nanti dipecah-pecah menjadi dari 5 itu sebetulnya nanti bisa dipecah jadi 6, jadi 7. Tapi IKB menyepakati bahwa penelitian kita terdiri dari 5 bab. Sebelum kita masuk ke apa itu kuanti-kuali ya. Nah, kalau di IKB urutannya bab 1 pendahuluan, bab 2 itu adalah landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Hipotesis itu hanya untuk yang kuanti. Kemudian bab 3-nya adalah metodologi penelitian. Bab 4-nya analisis dan pembahasan. Bab 5-nya adalah kesimpulan dan saran. Gitu ya. Oke, kita akan nanti masuk ke dalam penelitian. Kapan Anda harus pakai kuantitatif? Dan kapan Anda harus pakai kualitatif? Note ya, tolong nanti disiapkan mulai malam ini setelah dapat teori. Bagi yang sudah punya judul ataupun belum punya judul, Anda harus bisa memberikan alasan kenapa Anda memilih topik tersebut dan kenapa Anda memilih jenis metode penelitiannya kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Ini hanya sekedar untuk pengetahuan. Yang mungkin merasa kuantitatif atau kualitatif salah satunya kurang meneliti lebih dalam dan kemudian Anda ingin pakai metode campuran, boleh. Yang mungkin, aduh Bu, kurang tantangan Bu kalau kualitatif saja Bu, kurang dalam saya menelitinya. Saya ingin meneliti luas, lebar dan dalam. Oke, boleh Anda pakai metode campuran untuk memperkuat penelitian saudara. Misalnya Anda boleh pakai sekuensial atau concurrent, ya. Oke. Teorinya bisa dibaca nanti di buku. Dan sekarang kita akan masuk kepada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tolong nanti masing-masing pribadi dijawab ya, dibikin jawabannya di kertas sendiri. Suatu saat kalau ujian, Pak Rektor, Pak Gultom, Pak Adi Firmanu atau dosen siapapun menanyakan kepada saudara, Anda bisa jawab. Sebelum Bu Wit masuk, untuk tadi pendahuluan singkat, apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang di ruangan serbaguna? Shalom Bu Wiwit. Iya. Silakan Bu Neti. Iya. Bu, saya mau tanya yang tadi disampaikan sama Ibu, yang ketiga menggunakan prinsip analisis. Bisakah Bu diberikan contoh? Apa Terima itu? kasih Bu. Prinsip analisis Bu dalam penelitian. Yang mana? Coba. Yang itu nah Bu, yang pola pikir sebab akibat. Bisa berikan contoh kepada kami Bu? Pola pikir yang mana? Yang mana? Sebelumnya? Iya, yang sebelumnya Bu. Sebelumnya. Mana? Yang mana? Lewat lagi Bu. Sebelumnya atau setelah ini? Kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Ini? Ya, yang nomor 3 Bu, poin 3. Oh, yang nomor 3 ini nanti akan lebih jelas ketika nanti saya membahas di pembahasan selanjutnya. Nanti ada sebab akibat. Nanti ada ya Bu ya. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti malah Ibu bingung dan kita akan kepotong.
tolong nanti pada saat kita masuk prinsip analisis yang kausalitas ini, nanti diingatkan saya. Nanti ada gambar-gambar panah begitu, Bu, ya. Oke, nanti Baik, boleh Bu. dicatat, kalau saya lupa boleh diingatkan. Tapi ada di bab selanjutnya. Oke, ada yang lain? Shalom Ibu. Ya, shalom, silakan. Siapa? Anton Bu. Oke, Pak Anton. Bisa dibantu, Pak? Siap. Bu, kita kan emang belum melakukan untuk penelitian Bu. Tapi saya mau nanya untuk yang kualitatif kan langsung wawancara Bu. Nah, untuk wawancara itu apa kita harus memilih orang yang tepat atau yang apa adanya atau yang gimana Bu? Kriteria orang yang akan kita wawancarai. Makasih Bu. Maksudnya kualitatif langsung wawancara itu bagaimana, Pak? Yang saya tahu penelitian kualitatif itu kan real, langsung sama objeknya atau orang yang akan kita wawancarai. Nah, yang saya tanyakan, apakah yang orang yang akan kita wawancarai itu harus orang yang punya pengetahuan yang lebih atau yang gimana? Kriterianya seperti apa, Bu? Makasih. Sebetulnya karena ini kualitatif nanti akan ada masuk di mata kuliah kualitatif ya Pak ya. Tetapi kalau untuk masalah partisipan dan populasi sampel untuk kuantitatif, jadi kalau di kualitatif istilahnya partisipan Pak. Kalau di kuantitatif istilahnya populasi dan sampel. Nanti akan ada pembahasan itu, tetapi akan saya jelaskan singkat. Misalnya begini Pak, supaya tidak diawang-awang ya Pak ya. Misalnya Bapak meneliti tentang pengaruh yang saya ungkit-ungkit dari tadi, judulnya pengaruh perilaku, pengaruh pola asuh misalnya orang tua terhadap pembentukan karakter anak misalnya di gereja apa ini Bethany apa ini Pak Sem ini Favor of God. Bethany Favor of FOG. God. Oke, Bethany Favor of God gitu misalnya. Nah, karena judulnya Bapak adalah pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak di Bethany Favor of God, maka yang diteliti harus partisipannya, yang kuali ya ini ya, harus ambilnya ya jemaat yang di dalam Favor of God itu anggotanya. Karena itu judulnya pola asuh dan pembentukan karakter, pasti kalau pola asuh ditanya orang tuanya, gitu kan? Kalau S1 seingat saya Pak John sarankan 7. Kalau S2 9, kalau S3 11. Nah, kalau 7 ini mungkin bisa 2 dari orang tuanya kan untuk menanyakan pola asuhnya bagaimana, kemudian 2 dari anaknya untuk menanyakan hasil dari pola asuhnya itu gimana karakter anaknya, kemudian 1 mungkin bisa dari pendetanya gitu ya, dari guru sekolah minggu atau dari anggota temannya atau anggota keluarga lain begitu Pak. Nah, nanti akan diadakan bimbingan. Pada saat bimbingan Bapak bisa konsultasi dengan dosen masing-masing bagaimana untuk memenuhi kriteria namanya triangulasi sumber. Jadi ada istilah dalam kualitatif itu triangulasi sumber untuk cross check. Jadi nanti kalau orang tuanya bilang pola asuhnya baik, anaknya bilang pola asuhnya nggak baik, nanti kita tanya pihak ketiganya ini siapa begitu Pak. Nah, itu siapanya itu nanti diadakan diskusi antara Bapak mungkin dengan dosen pembimbing Bapak yang baiknya bagaimana. Gitu Pak ya. Tapi kalau di judulnya nanti Bapak mencantumkan pola asuh orang tua, ini bukan pengaruh. Kalau kuali berarti peran. Peran pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak di Bethany FOG. Maka Bapak nggak bisa ambilnya di luar, gitu ya. Nggak bisa ambilnya anaknya orang di luar FOG, gitu loh Pak maksud saya. Paham ya Pak ya? Nanti lebih jelasnya kita akan bahas pada saat bab 3 untuk yang kuanti. Yang untuk yang kuali kita boleh singgung sedikit nanti Pak ya. Apa bisa mencerahkan sedikit Pak? Siap. Yang saya maksud gini Bu, untuk kita mengambil sampelnya itu, apakah kita harus cari orang yang betul-betul, kan ada yang nanti kita tanya orangnya nervous apa gimana gitu Bu, nanti jawabannya malah membingungkan. Nah, itu saya harus tahu lagi Pak, apa sih judulnya Bapak? Gitu ya. Nah, kalau memang judulnya seperti yang saya sampaikan tadi, mengenai pola asuh orang tua dan pembentukan karakter anak,
kita nggak harus milih orang tua yang pola asuhnya baik. Justru yang kita cari mungkin yang anaknya bandel-bandel ini, gimana pola asuhnya, begitu ya. Tetapi kalau penelitian Bapak itu misalnya tentang kepemimpinan atau leadership, ya paling tidak ada satu orang yang Bapak bisa jadikan pakar yang tahu tentang leadership gitu loh Pak. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi itu semua tergantung judulnya Bapak, begitu. Kalau Anda berbicara tentang leadership, tapi nanti judulnya leadership, tapi yang ditanya nggak paham leadership, Anda nggak dapat apa-apa. Begitu ya Pak ya. Siap, paham Bu, paham. Ya, Makasih Bu. Oke, Siap, baik. makasih Bu. Ada lagi sebelum kita akan lanjut? Kenapa harus memilih kuanti-kuali? Semakin bertanya banyak, maka semakin Anda dapat banyak. Gitu. Oke, kita akan masuk. Kapan Anda harus memilih kuanti dan kapan Anda harus memilih kuali? Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan ada lagi kalau ditanya, kenapa kok milih kuanti? Ya Bu, karena saya nggak suka wawancara. Nggak boleh begitu. Ya. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Tujuan kuantitatif itu adalah untuk menguji teori. Makanya untuk orang-orang yang ambil penelitian kuantitatif, ketika mengajukan judul pertama, Wiwit dan juga tim metodologi kuantitatif selalu mintanya apa? Mintanya apa? Kemarin waktu Anda ngajukan judul, yang kuanti, boleh buka ininya, boleh buka mute-nya. Variabel X dan variabel Y, Bu. Setelah tahu variabel X, tahu variabel Y, Bu Wit minta apa? Teori, Bu. Teori. Teori tentang apa itu? Teori tentang variabel X. Dimensinya, Bu. Dimensi. Oke, teori tentang dimensinya. Nah, itu sebabnya Anda diminta untuk teori. Karena tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori. Kalau Anda nggak punya teori, tapi Anda coba main di ranah kuantitatif, tidak akan bisa. Paham ya sampai di situ ya? Dari awal, kuantitatif itu tujuannya menguji teori. Nah, pernah ada pertanyaan yang masuk ke Bu Wiwit, Bu, saya kepinginnya di kuanti, tapi saya ingin meneliti mengenai masalah, saya lupa masalah apa ya. Misalnya ini, dulu. Apa tadi? Superbook. Waktu pertama kali Superbook muncul, itu teorinya belum ada, belum banyak. Hanya ada satu buku kalau tidak salah yang disodorkan ke saya tentang Superbook ini gitu loh. Nah, tetapi ingin diuji secara kuantitatif. Kami kesulitan untuk menemukan dimensinya. Oleh karena itu sulit, makanya saya sarankan untuk lari ke kualitatif atau ya ambil judul yang lain, karena pada saat itu pertama kali Superbook muncul, teori yang dimiliki, buku-buku yang ada sangat sedikit. Saya belum paham kalau sekarang ya. Nah, jadi kalau Anda mengajukan suatu judul menarik, tapi nggak ada teorinya, Anda belum bisa ambil judul penelitian itu untuk kuantitatif. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi yang datang ke saya, judulnya menarik, tapi tidak punya teori, nggak ada landasan bukunya, maka kita nggak bisa ACC. Karena tujuan penelitian kuantitatif adalah menguji teori. Berikutnya, tujuan penelitian kuantitatif itu adalah membangun fakta dan menunjukkan hubungan antar variabel. Menunjukkan hubungan antar variabel itu bagaimana? Misalnya tadi saya kaitkan pola asuh dengan pembentukan karakter. Oh, karakter anak ini baik atau tidak ya? Jangan-jangan kalau karakter anaknya baik, pola asuhnya baik. Gitu kan? Ini hubungannya. Pola asuh mempengaruhi pembentukan karakter misalnya. Polanya begitu, ada hubungan antar variabel, itu kalau kuantitatif. Beda dengan kualitatif. Kualitatif itu Anda jalan, teori belum ada, bisa. Anda interview seseorang, Anda wawancara seseorang, kemudian Anda mengembangkan suatu konsep, bisa. Jadilah nanti penelitiannya namanya grounded theory. Tidak punya teori dasar, tidak punya grand theory, bisa.
Tapi kalau kuantitatif nggak bisa. Jadi kalau Anda pilih judul yang aneh-aneh, misalnya habis gelap terbitlah terang, nah itu larinya pasti ke kuali. Gimana teori menunjukkan habis gelap terus ada terang, itu mana teorinya? Kan susah ya. Nah kalau judul-judul yang aneh-aneh begitu, Anda ingin mengembangkan pengertian mengenai gelap dan terang, ya udah larinya ke kuali. Karena tidak ada teori mengenai gelap terang tadi. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak untuk perbedaan kuantitatif dan kualitatif mengenai tujuannya? Jadi nanti kalau Anda ditanya, kenapa Anda memilih penelitian kuantitatif? Sebutkan dari salah satu part yang ada di sini. Anda pilih yang mana? Oh, karena saya tujuannya adalah ini, Bu. Atau karena sampel saya begini, Bu. Atau karena data saya begini, Bu. Atau karena saya pendekatannya begini. Jadi jawabannya harus yang ada di sini. Bukan karena yang tadi yang Anda sampaikan tadi. Iya, Bu, karena memang ini menarik judulnya, Bu. Atau karena memang, ya itu ya. Yang tadi sudah saya tes di awal itu, semuanya tidak based on teori. Endang, saya tanya. Penelitianmu apa? Kuali ya? Kuanti, Bu. Oh, kuanti. Kenapa kamu memilih judulmu dan memilih penelitiannya kuantitatif? Kenapa, Endang? Kenapa, Endang? Kok pilihnya kuanti? Iya, Bu. Biar dari dulu S1 sudah kuanti, Bu. Jadi tinggal neruskan saja. Begitu, Endang. Nggak boleh, Endang. Kenapa, Endang? Bingung? Oke. Nggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti tolong yang part pertama ini sudah dipahami ya. Endang sudah paham tujuannya? Jadi pastikan yang kuantitatif harus punya teori. Jadi yang belum punya teori tapi sudah ada rencana menulis judul, lari ke perpustakaan, obok-obok perpustakaan, cari sampai dapat teorinya. Kalau nggak ada boleh pakai Google Books. Pastikan buku yang Anda pakai untuk teori adalah buku yang sudah ada ISBN-nya. ISBN itu apa, Bu? ISBN itu adalah nomor yang ada seperti di belakang buku itu ada garis-garis gitu. Sebentar. Nah, kalau di IKB, nah ini buku IKB ya, di belakangnya ada seperti ini, barcode ini. Ini ada ISBN-nya. Di depan juga Anda lihat nanti di depannya ada nomor ISBN nomor berapa. Pastikan buku-buku yang Anda pakai itu adalah buku-buku yang sudah mengandung ISBN. Ada yang pernah tanya sama saya, Bu, kalau teorinya boleh nggak diambil dari jurnal? Kalau untuk fenomena Anda ambil dari jurnal boleh, tapi teori harus Anda ambil dari buku. Bu, boleh nggak kalau teorinya diambil dari buku, tapi buletin gereja yang sudah dibukukan? Tidak, teori tidak bisa dari buletin. Mutlak harus dari buku. Dan bukunya pun sudah ISBN. Begitu ya. Nah, kemudian desainnya. Yang kedua dari desain. Desain untuk penelitian kuantitatif itu udah baku. Beda dengan kualitatif. Kalau di kuantitatif sudah jelas ya, rumusan masalah, nanti ada hipotesis gitu kan. Dari hipotesis itu kemudian dibuatlah angket gitu kan, kemudian dihitung, disimpulkan. Kalau kualitatif bisa berubah-ubah. Ketika Anda udah wawancara, setelah hasil wawancara kan Anda bikin verbatim, Anda analisis. Harusnya setelah dianalisis, kalau urutannya kuanti kan kesimpulan. Tapi kalau kuali, setelah Anda wawancara, Anda analisis, ternyata ada yang kurang, Anda bisa wawancara lagi. Makanya bisa ada istilah P1, W1, P1, W2. Partisipan 1 wawancara pertama atau partisipan 1 wawancara kedua. Jadi satu partisipan bisa diwawancarai 2 kali. Jadi bisa berubah-ubah. Kalau kuantitatif nggak begitu. Ketika Anda sudah merumuskan hipotesis, Anda sudah buat Google-nya, Anda sudah sebar kuesioner, Anda hitung, dan hasil hitungnya jelek, Anda nggak bisa sebar kuesioner ulang. Nggak bisa, nggak boleh begitu.
Waduh, ternyata hasilnya nggak berpengaruh. Saya mau sebar ulang kuesionernya supaya hasilnya berpengaruh dan nilai pengaruhnya tinggi. Tidak bisa begitu. Kalau kualitatif, ketika Anda melakukan wawancara dan ternyata hasilnya kurang menjawab pertanyaan, gitu ya, kurang dalam menggalinya, maka Anda bisa melakukan wawancara ulang pada orang yang sama, wawancara kedua. Bisa berubah-ubah susunannya. Nggak harus langsung kesimpulan, bisa begitu. Gitu ya. Itu desainnya. Kemudian yang ketiga, dari datanya. Penelitian kuantitatif itu datanya tentu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Nah, untuk orang-orang seperti saya, mungkin dengan background studi saya ada yang ekonomi, maka saya lebih mudah untuk menerjemahkan sesuatu dengan angka. Tapi kalau kualitatif, ini lebih bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan gitu ya, dengan foto, dengan gambar, dengan catatan di lapangan. Nanti mungkin Anda masih bingung, maksudnya gimana Bu dalam bentuk angka? Misalnya, kita meneliti tentang pembentukan karakter. Seberapa besar sih tingkat karakter Kristus di IKB? Kalau orang kuanti, nah maka nanti karakter Kristusnya 70%, Bu. Gitu. Kalau orang kuali beda, menggambarkan bagaimana sih karakter Kristus di IKB, di mahasiswa IKB. Pada dasarnya mahasiswa IKB memiliki tingkat kerohanian. Nah, begitu, nggak jelas gitu loh. Kalau saya suka yang jelas. Oh, tingkat pembentukan karakter Kristusnya 70%, selesai. Tapi kalau orang wali menjelaskan karakter Kristus orang bla 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 panjang. Nah, itu kalau saya lebih interest ya, saya orangnya adalah orang yang logik, makanya lebih suka yang menggunakan data-data dalam bentuk angka. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu yang memang kekuatannya tidak di matematik dan logik, tapi kekuatannya di linguistik, maka Anda akan cenderung ke sini. Menjelaskan satu hal menggunakan deskriptif, yaitu di foto, fotonya diamati, kemudian pakai gambar. Begitu ya. Judul yang sama, itu bisa diambil kuanti, bisa diambil kuali. Saya ulang. Judul yang sama, topik yang sama, itu bisa diambil kuanti, bisa diambil kuali. Ada mahasiswa yang menanyakan saya seperti ini, Bu, saya misalnya ya, saya ingin meneliti tentang kenakalan remaja. Menurut Ibu, enaknya kenakalan remaja itu diteliti kuanti atau diteliti kuali? Ada yang bertanya demikian. Mulai malam ini, jangan sampai ada yang tanya begitu lagi ya. Satu topik itu bisa diteliti dengan 3 metode. Bisa kuanti, bisa kuali, bisa mix. Tergantung ini loh, tujuannya kamu apa? Tujuan Anda apa? Apakah Anda mau menguji teori atau Anda mau mengembangkan pengertian? Jadi jangan ada lagi yang datang kepada dosen, tim, datang kemudian bawa topik dan kemudian, Pak, kalau judulnya ini nanti saya baiknya wawancara pakai kuanti atau kuali. Nggak bisa begitu, karena satu topik bisa dipakai untuk 3 penelitian. Tergantung Anda mau pakai yang mana. Begitu ya? Shalom Bu Wiwit. Ya. Saya mau bertanya Bu, kalau dari penjelasan Ibu tadi, apakah sebaiknya ketika kita menentukan memilih kuantitatif atau kualitatif, sebaiknya berdasarkan sifat kita atau pembawaan kita atau bagaimana Bu? Kan tadi Ibu bilang Ibu tuh dari background-nya kan ekonomi, senang angka-angka, senang yang the point, ya lebih memilih kuantitatif. Saya senangnya deskripsi Bu gitu. Jadi kira-kira menurut Ibu apakah kita memilih kuantitatif atau kualitatif karena tujuannya atau karena berdasarkan kepribadian kita? Sebaiknya seperti apa Bu? Terima kasih. Berdasarkan semua ini Bu. Gitu ya. Misalnya Ibu memiliki kemampuan memang cenderung di logik matematik. Tapi data yang Ibu dapatkan, Ibu tidak bisa mendapatkan dalam bentuk kuantitatif atau angka-angka. Ibu mendapatkannya hanya bisa bentuk angka-angka. Otomatis Ibu harus ke kuali. Kemudian nanti Ibu terbentur lagi. Ibu orangnya misalnya logik seperti saya. Jadi kalau mau menjawab kuanti atau kuali, maka Ibu harus base di sini. Tapi tentu tidak menutup
kemampuan individu dalam menganalisis yang seperti saya katakan tadi. Kemampuan saya lebih di matematik logik, maka itu tentu mempengaruhi saya. Tetapi jangan lupa, jawab semua kolom di sini untuk bisa memenuhi mau pilih yang mana. Ibu talentanya misalnya di logik, matematik, tapi ibu nggak punya teori, ya mau nggak mau harus lari ke sini, gitu ya. Jadi ini holistik, harus dijawab semua. Gitu ya. Harus tidak ada salah satunya yang terlewatkan. Harus bisa dijawab semua. Bisa menjawab pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang di ruangan serbaguna kalau mau tanya boleh, silakan. Daripada main HP, nanti Anda ketika mau ngajukan judul bingung, Bu. Nanti ya, ini sudah di-record ya. Jangan sampai nanti ada yang datang, Bu, saya mau meneliti ini, Bu. Kenapa meneliti? Ya karena saya tertarik. Nah, tidak ada karena ketertarikan ya. Bentar. Semuanya harus menjawab karena yang di ini ya, tabel ini. Ada yang raise hand, Shalom, Bu. Pak Rudi, Harsanto, Ya. dan oke. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Bu mau menanyakan ini, apabila di pengambilan judul untuk yang kuantitatif ya, itu menguji teori satu tujuannya. Jadi sebagai contoh, saya itu memiliki, ini contoh saja Bu ya, karena saat ini saya juga belum mendapatkan judul, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi itu kan ada teori konspirasi one world order ya, atau satu kepemerintahan yang terpusat gitu. Nah ini pada saat mengambil sampel itu kan terbatas Bu ya, karena itu kan kita terbatas dengan jarak, kemudian itu kan asalnya dari di luar Indonesia gitu ya, maksudnya di luar negeri. Nah dalam pengumpulan sampel, kemudian bahkan nanti interview segala macam itu kan terlimit ya Bu ya, karena itu semua kan baru teori konspirasi gitu. Nah teori-teori yang seperti ini, konspirasi yang belum tentu kebenarannya itu valid atau tidak, itu apakah boleh diambil sebagai salah satu contoh pengambilan judul gitu Bu? Itu saja pertanyaannya dan terima kasih. Yang pertama Pak, biasanya kalau mengajukan judul, kami tim dosen tentu melihat bahwa ini jurusan teologi. Kadang-kadang mahasiswa membuat judul yang keluar dari ranah teologi. Apakah teori konspirasi itu nanti bisa ditarik akarnya? Ini konspirasi apa, Pak? Sisi teologisnya apakah ada untuk ditarik ke bidang teologi? Itu yang pertama, Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua, tentu saya akan meminta teori yang mensupport dimensinya. Kalau Bapak tidak bisa tunjukkan teori yang mensupport dimensinya itu ke saya, maka kita tidak bisa ACC. Nah, bagaimana teori-teori yang akan digunakan untuk dimensi, saya sudah share di WA group. Nanti kita akan bahas sampai ke situ, Pak. Bagaimana untuk cara mengajukan judul, membuat kisi-kisi yang Bapak harus serahkan ke kita. Begitu ya, Pak ya. Oke. Masih ada berapa menit, Kang Kere, untuk kita boleh lanjut atau kita mau rest? Oke. Ada yang raise hand, Duma? Salam Bu. Ya, Ibu Duma. Bu, jika kita mau mengajukan judul itu, misalnya dari segi kualitatif ya Bu ya, misalnya penyebab, mau meneliti tentang penyebab gangguan jiwa atau bipolar seperti depresi dalam sebuah keluarga, ya tentu di Bethany Favor of God, itu kan nanti ketika kita mengadakan wawancara kan Bu, misalnya kepada keluarga, orang-orang terdekat, bahkan yang bersangkutan itu pasti punya resiko ya Bu ya, misalnya ketersinggungan, itu bagaimana Bu ya, bisakah Bu atau resikonya gimana Bu? Maksudnya gimana Bu? Saya kurang paham. Ibu mau mengambil judul tersebut, apa tadi bipolar? Iya.
terjadinya Maksudnya gangguan Ibu tuh jiwa. tanya bisa nggak ngambil judul itu begitu? Iya Bu, karena itu kan berisiko nanti akan mungkin menurut saya ada ketersinggungan karena kita akan melakukan wawancara kan Bu. Gimana ya Bu? Yang pertama kan Ibu kalau mau mengambil judul jangan lupa Ibu ranahnya teologi atau Pak. Nah kalau masalah bipolar tentu saja karena ini kita kuliahnya di teologi sama TIPAK harus diarahkan yang ke sana Bu ya. Nanti ditarik benang merahnya ke sana. Iya. Nah, kemudian sebelum Ibu menentukan judul, biasanya judul itu kan harus ada lokosnya, lokasi penelitiannya. Maka Ibu harus pastikan partisipan kalau ini untuk kualitatif itu mau diwawancara. Nah, gitu. kemarin terjadi tahun lalu itu ada mahasiswa yang meneliti tentang transgender. Sangat bagus sekali dan kami ACC. Tetapi ketika dia mengajukan judul itu, dia yakin bahwa partisipannya mau untuk diwawancara. Ternyata setelah jalan sampai bab 3 dan masuk pada wawancara, bab 4 juga, kesulitan karena orang-orang yang transgender nggak mau diwawancara. Akhirnya terpaksa mau nggak mau ganti judul. Jadi sebelum memilih judul juga tolong pastikan partisipannya mau untuk diwawancara. Begitu. Nah, misalnya partisipannya itu bukan yang bersangkutan, tapi orang-orang yang terdekatnya bisa nggak? Oh, nggak bisa, Bu. Yang bersangkutan tetap harus diteliti. Nah, yang di sekitarnya itu hanya merupakan triangulasi sumber tadi untuk cross-check itu. Gitu ya, Bu ya. Tetap yang bersangkutan ini yang kita teliti kan, Bu. Oh, sulit juga ya, Bu ya. Iya, begitu, Bu. Ya, Kan Bu, yang kita teliti itu dia termasuk kalau orang kuanti yang populasinya begitu. Gitu ya, Bu. Nah, itu juga nanti perlu dipikirkan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Oke. Yang di ruang serbaguna, ayo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang di ruangan serbaguna kalau mau ada yang ditanyakan boleh maju ke depan laptop. Silakan, mungkin ada. Tidak ada yang tanyakan? Sangkere? Shalom, Bu. Ya, Sangkere jangan lupa nanti di absennya dengan cara difoto yang hadir di sini ya, Sangkere. Iya, Bu. Siap. Supaya Ibu Shalom, tahu Bu. siapa-siapa yang hadir. Oke. Shalom, Bu. Siapa? Ya. Ini dari Serbaguna, Bu. Oke, silakan Serbaguna. Mau bertanya kalau penelitian Pasca ya ini. terdahulu, ya. Penelitian terdahulu itu bisakah kita ambil S3, Bu? Kalau yang S1 bisa ambil penelitian terdahulunya S3? Saya rasa nggak ada masalah. Tapi kenapa harus ambil S3? Jadi Bahkan judul kalian aja S1 banyak itu. Ya, Bu. Saya kemarin sih dari di perpus yang saya dapat sih baru S2 sama S3. Kan ada 3 kan, Bu. Yang dapat baru 2 itu, Bu. Boleh cari di Google. Penelitian kamu itu banyak yang ada. Ya. Yang sudah meneliti. Di Google coba cari ya. Nggak masalah. Kalau, yang masalah justru kalau downgrade S3 ngambil penelitian sebelumnya malah S1. Coba dicari yang S1 dulu ya. Dan juga kalau apa, Bu, jurnal, Bu, bisa kan, Bu? Kalau ambil jurnal. Oke. Makasih, Bu. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya ada perubahan, saya sampaikan di grup WA ya. Oke, ada pertanyaan tadi, ada yang raise hand lagi nggak? Ayu raise hand, silakan. Shalom, Bu. Ya, shalom. Bu, seperti yang sebelumnya tadi, artinya partisipan yang mungkin nanti akan menjadi subjek kita untuk wawancara nanti itu datanya harus open ya, Bu ya? Maksudnya tidak bisa disembunyikan kayak gitu ya, Bu ya? Oh, bisa. Namanya tidak harus disebut. Misalnya disamarkan gitu namanya boleh.
Tetapi kamu Harus harus punya difoto? bukti wawancara loh ya. Jadi yang kalau suara? kualitatif, kenapa? Kalau rekaman suara itu termasuk dalam bukti wawancara nggak, Iya, Bu? bukti wawancara. Jadi kemarin ada yang beberapa mahasiswa yang mohon maaf yang harus saya sampaikan yang tidak lulus dari kuali itu karena ketika dilihat wawancaranya itu kemudian di tesis di skripsinya ya, tesis waktu itu dilihat tidak ada buktinya, misalnya fotonya begitu ya. Terus transkrip wawancaranya yang ditulis itu bukan persis gitu loh. Misalnya ditanya ya, menurut Anda bagaimana kepemimpinan sekolah gitu. Jawabannya menurut saya kepemimpinan sekolah gitu. Ditulis menurut saya kalau batuk tulis gitu dalam kurung batuk. Ditulis. Nah, itu yang mahasiswa yang menulis gitu ya, transkrip wawancaranya itu dia menggunakan bahasanya sendiri. Jadi partisipan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bla 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 bla. Itu bukan apa ya transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara rekaman asli, tapi kesimpulan daripada penulisnya itu nggak boleh. Kemudian dikejar mana bukti wawancaranya, mau menunjukkan rekamannya nggak dapat, menunjukkan gambarnya juga nggak ada. Akhirnya disimpulkanlah ini nggak betul-betul wawancara, dikarang aja begitu loh. Jadi paling tidak walaupun itu disamarkan, kami para dosen paling tidak punya bukti. Walaupun nanti di dalam penulisannya mungkin nama nggak ditulis. Disamarkan misalnya X atau A, itu usia sekian gitu, bisa. Oke, Ya. makasih, Bu. Ada lagi yang raise hand? Sudah nggak ada yang raise hand? Oke, kalau tidak ada yang raise hand, Gabriel Tumbal, silakan. Shalom, Bu. Ya, shalom. Iya, mau tanya tentang penelitian terdahulu tadi, Bu, yang Mas Ka sudah tanya. Itu kalau beda agama, kita boleh ambil nggak itu, Bu? Misalnya gimana? Harus tahu judulnya. Misalnya pembentukan karakter, sama-sama pembentukan karakter. Tapi judulmu pembentukan karakter Kristiani, dia pembentukan karakter Muslim. Ya beda dong. Dimensinya antara pembentukan karakter Kristiani sama pembentukan karakter Muslim beda. Tergantung Contohnya judulnya. kalau di pendidikan, Bu. Kalau di pendidikan. Misalnya? Ngambil dari pendidikannya aja. Jadi judulnya misalnya metode pembelajaran gitu. Iya. Saya khawatir metode pembelajaran di Muslim beda sama metode pembelajaran di coba cari yang aman sama-sama yang teologi dulu ya. Tapi kalau toh tidak sebetulnya kalau saya lihat di buku pedoman itu memang tidak ada harus Kristen ya, harus memang betul tidak ada acuan untuk begitu. Tapi saran saya kalau memungkinkan carilah yang di sekolah teologi. Tapi kalau toh tidak ada secara umum sebetulnya nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, siap. Oke, baik. Ini kita mau break dulu. Nanti kita akan sambung. Jangan lupa tadi yang sudah Bu Wid share screen untuk pemilihan kuantitatif atau kualitatif, tujuannya, kemudian lain sebagainya, tolong yang sudah punya judul maupun yang belum punya judul, Anda tulis. Tujuannya Anda apa? Anda mau menguji teori atau Anda ingin apa tadi ya? Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ditanya lagi, jawabannya harus sudah based on teori yang tadi Bu Wid paparkan. Oke, silakan boleh break. Kita akan kembali 20 menit lagi.